Salam sukacita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selalu kita bersuka cita di dalam Tuhan karena kita mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu bersuka cita di dalam segala hal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkata bersuka cita, maka saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bersuka cita adalah memiliki hati yang gembira. Nah, bagaimana kita seorang yang percaya kepada Tuhan memiliki hati yang gembira? Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan Amsal 17 ayat 22 dikatakan di situ, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang gembira. Bagaimana kita mengatakan hati kita bergembira ketika kita menghadapi yang namanya masalah di dalam kehidupan kita yang sangat-sangat mudah kita temui di dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, bagaimana kita bergembira? Ketika kita mengalami kesedihan, duka, berduka cita, bagaimana kita bergembira? Lalu bagaimana ya dikatakan dengan hati yang gembira adalah obat yang manjur? Apakah ketika kita sakit kita harus bergembira, harus bersuka cita? Nah, itu timbul sebuah pertanyaan yang menjadi sebuah dilema di dalam setiap kehidupan kita, di dalam pemikiran kita, di dalam logika kita yang tidak masuk logika. Karena kita berpikir kalau orang lagi sakit, tidak mudah untuk kita bersuka cita, tidak mudah untuk kita memiliki hati yang gembira, kita bergembira atau bergairah riang, berseri-seri ketika kita mengenal bahwa kita lagi sakit ataupun kita lagi dalam keadaan duka yang begitu dalam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mengucap syukur di dalam segala hal dan selalu memiliki semangat juang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di mana di sini disampaikan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana Raja Salomo menyampaikan kepada kita hikmat ini bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika kita menghadapi yang namanya probleman kehidupan ini, masalah di dalam setiap kehidupan kita, maka jika kita memiliki hati yang sedih, maka saudara yang dikasihi Tuhan, rasanya diri kita itu semakin berlarut-larut di dalam setiap probleman, di dalam setiap masalah itu semakin berlarut-larut dan akhirnya membuat kita putus asa, tidak bersemangat dan kemudian kita tidak punya pengharapan untuk hidup lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka apa dikatakan dalam segala hal keadaan saudara-saudara, kita harus memiliki hati yang gembira. Karena di dalam hati yang gembira ada semangat, ada perjuangan, ada harapan yang kita bangun di dalam hati yang gembira. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, artinya kita punya semangat juang, kita punya perjuangan yang kuat. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, juga kita tahu bahwa ketika kita beriman, maka orang yang beriman selalu memiliki semangat. Dia selalu militan. Orang yang militan saudara selalu tangguh, semangat juangnya tangguh dan memiliki kekuatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang biasanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, muncullah pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana ketika kita sakit perut? Maka bagaimana kita memiliki hati yang gembira? Maka saudara saya mau jawab itu, saudara-saudara, bahwa apa yang dikatakan dengan hati yang gembira adalah obat yang manjur, adalah hati yang baru. Berbicara hati yang baru, hati yang taat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa di dalam hati kita ini tersimpan berbagai-bagai persoalan, tersimpan berbagai-bagai kegembiraan, sukacita, kebahagiaan dan semangat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jika seorang yang sakit perut tidak punya semangat juang untuk minum obat dan sembuh, maka dia selalu berlarut-larut dalam kesakitan itu. Maka hatinya ini menggerakkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membuatnya untuk bersemangat dan minum obat disertai dengan doa kepada Tuhan sehingga ia mengalami kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah melayani seorang yang sakit. Dia memiliki sakit yang luar biasa. Dia sakit sampai stroke, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya hanya bilang bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya selalu percaya,
Saya sampaikan kepadanya, percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan Bapak. Aku yakin dan percaya. Dan berlarut-larut dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia selalu berserah kepada Tuhan. Dia punya semangat juang. Selalu membaca firman Tuhan. Dan selalu berdoa kepada Tuhan. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini dia sudah bisa berjalan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, semua kekuatan dalam kehidupan kita itu yang ada di dalam hati kita. Jadi ketika hati kita bersedih, maka raut daripada wajah kita pun bersedih. Ketika kita berduka, hati kita berduka, maka raut dari wajah kita, seluruh tubuh kita ini lemas karena duka yang begitu dalam. Nah, oleh karena itu saudara, maka perlu yang namanya hati yang gembira. Karena hati yang gembira itu mendatangkan sukacita. Karena hati yang gembira mendatangkan syukur. Karena hati yang gembira membawa kepada kesenangan, kebahagiaan. Merasakan meskipun dalam keadaan kita yang sederhana, sangat-sangat sederhana, hanya pas-pasan kehidupan kita. Ketika kita bersyukur, mampu bersyukur dengan keadaan itu, yang membuat kita mampu bersyukur dengan keadaan yang pas-pasan itu saudara, adalah hati yang gembira. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat saudara di dalam Amsal 15 ayat 13 dikatakan di situ, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kemudian hati mematahkan semangat. Sekali lagi saya sampaikan saudara, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kemudian hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kemudian hati mematahkan semangat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati yang gembira ini membuat kita berseri-seri. Maka saya sampaikan tadi bahwa jika kita melihat orang lain, dia sedang senang, semangat, bahagia, senang tertawa, bersuka cita, berarti hatinya sedang bergembira. Merasakan sukacita dari Tuhan. Suasana hati yang senang. Suasana hati yang lagi damai. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi kenapa kita sering tidak bersemangat ketika menghadapi persoalan hidup kita? Karena hati kita yang tidak bersemangat. Maka oleh karena itu percaya bahwa perlindungan Tuhan, bahwa pengharapan di dalam kasih Yesus itu yang melindungi hati kita, yang membuat hati kita selalu bersemangat di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat juga bahwa hati yang pedih itu tidak mampu bersemangat lagi, tidak mampu melakukan apa-apa. Di ayat yang kita baca dari awal tadi, di Amsal 17 ayat 22 dikatakan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati ini pengaruhnya luar biasa. Jika hati kita sedih, maka hati kita juga, maka seluruh tubuh kita ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan mengalami kepedihan, mengalami penurunan semangat, mengalami putus asa, stres, dan mengakibatkan diri kita akhirnya tidak lagi mampu berharap kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya melalui perenungan daripada firman Tuhan, hati yang gembira, maka obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur yang memulihkan keadaan seluruh kehidupan kita. Terima kasih saudara-saudara. Salam.